permasalahan personal, baik mungkin itu dari pasangan, dari keluarga gitu ya. Ketika itu tidak diselesaikan secara tidak langsung akan berdampak kepada produktivitas. Anak muda tidak hanya bisa berkontribusi dan tumbuh di korporasi, tapi juga bisa memberikan dampak terhadap lingkungan. Karakteristik apa nih yang harus dimiliki sama generasi muda atau milenial dan Gen Z? Halo Sobat Planters, ketemu lagi di edisi kedua podcast Ngonten, Ngobrol Bareng PTPN, podcastnya PTPN 1. Nah, dengan saya Lana Swanti yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Kali ini itu kita akan mengangkat topik mengenai karakter generasi muda dan untuk memahaminya. Di kesempatan ini kami mengundang narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Tidak hanya kompeten, namun narasumber ini memiliki segudang prestasi. Kita perkenalkan, yang pertama Kak Raka Gani Satria yang merupakan CEO founder dari Menjadi Manusia. Dan Kak Beni Wijaya yang merupakan Ketua BUMN Muda Indonesia. Dewasa kini kita telah memahami bahwasannya karyawan di BUMN mayoritas sangat dipenuhi oleh generasi milenial dan generasi Z. Nah, kala itu kita harus memahami karakteristik, cara berpikir, mindset, ataupun juga bagaimana penempatan yang pas untuk generasi milenial dan Gen Z. Nah, kali ini untuk mengetahui poin-poin di atas, kita harus menanyakan kepada suhu-suhu yang sangat memahaminya. Baik nih, saya sedikit agak nervous nih Kak, karena kakak-kakak berdua ini saya bukan hanya dengar sekali atau dua kali. Bahkan ada salah satu dari teman saya yang bekerja di Menjadi Manusia, itu sangat sungkan atau sangat kagum kepada Kak Raka. Terima kasih. Nah, Kak Raka, dari yang tadi telah kita sampaikan, saya ingin menanyakan nih, kalau di Kak Raka nih, boleh nggak kita ceritakan aktivitas ataupun pengalaman sejauh mana di Menjadi Manusia? Oke, sebelumnya terima kasih banyak untuk PTPN atas kesempatannya. Jadi, salam kenal, saya Raka Gani Satria, saya co-founder and CEO of Menjadi Manusia, sebuah storytelling platform yang memang bertujuan untuk jadi ruang aman dan nyaman untuk banyak orang ketika punya masalah dalam hidupnya, di mana kita pengen ngebagiin cerita, kita pengen jadi tempat untuk orang bisa mendengar ataupun membagikan cerita tadi. Kami hadir di berbagai macam platform, di YouTube, Instagram, Spotify, TikTok gitu. Jadi memang most of it kita ngomongin tentang manusia dan berbagai macam ceritanya. Sekarang kami punya pengikut di lintas platform, mungkin di 4 juta followers. Jadi banyak membagikan cerita-cerita manusia itu sih gitu. Mungkin begitu sedikit introduction tentang Menjadi Manusianya. Nah, kita telah mengetahui nih, di Menjadi Manusia ini kan ada event 1000 manusia bercerita. Nah, di dalam itu boleh nggak kita ngambil intinya itu sebenarnya karakteristik generasi milenial dan Gen Z itu bagaimana sih, Pak? Ya, mungkin berkolaborasi dengan Kementerian BUMN ya, kita bikin acara 1000 manusia bercerita yang memang memberikan pelatihan, ada konsultasi juga terkait dengan kesehatan mental untuk karyawan BUMN di 8 kota, di mana di dalamnya itu ada meditasi, ada konsultasi, ada talk show bersama public figure, dan juga sebenarnya mencoba untuk ngasih tahu insan BUMN bahwa ragam ataupun cara-cara untuk menjaga kesehatan mental, memulihkan kesehatan mental itu banyak sekali gitu. Salah satunya yang mungkin gak banyak orang tahu lewat meditasi, lewat journaling, bahkan lewat sound healing, lewat art therapy gitu. Dan pastinya sangat happy banget karena jarang sekali ada instansi pemerintah yang sebegitu terbukanya dengan isu yang sangat-sangat sensitif atau mungkin seringkali banyak stigma akan kesehatan mental gitu. Nah, masuk ke dalam hal itu nih, Kak Beni, gimana nih? Pastinya kan di BUMN Muda itu usianya masih sangat-sangat muda dan segar ya, Kak ya. Nah, di komposisi usia kepengurusan BUMN Muda ini itu gimana? Aneka ragamnya itu kayak mayoritasnya itu milenial kah, Gen Z kah, atau gimana, Kak? Ya, kalau melihat dari komposisi generasi sekarang ya, di lingkup BUMN Group, saya sudah melakukan riset dengan teman-teman, ternyata sebanyak 70% karyawan Kementerian BUMN Group itu rata-rata milenial dan juga Gen Z.
Lalu di bawahnya itu ada sekitar 20% itu Gen X dan sisanya 10% itu baby boomers. Nah, kita bisa melihat bahwa tadi seperti disampaikan Mas Raka, bahwa ternyata dengan adanya komposisi generasi muda, bahkan ke depannya ada alpha dan beta ya, Iya. Mas ya. Tahun 2025 sudah masuk beta. Dan pastinya dengan arah strategi Kementerian BUMN dan juga kami di BUMN Muda sesuai dengan arahan Kementerian BUMN dan juga Forum Human Capital Indonesia yang lingkup organisasi akan melihat bahwa ternyata kebutuhan-kebutuhan pengembangan karakter di BUMN itu harus lingkupnya juga kaitannya sama kesehatan mental. Seperti yang Mas Raka bilang, di transformasi digital lah, kita bisa melihat 5-10 tahun ke depan itu cukup masif. Banyak kita di Indonesia sebagai konsumen di transformasi digital. Tapi kita bisa melihat apakah semua orang bisa melakukan mapping atau identifikasi atau assessment untuk diri dia. Saya ini terpapar atau tidak. Sehingga diperlukan seperti menjadi manusia ataupun konsultan-konsultan di psikologis yang memahami bahwa kadang-kadang anak-anak muda ini terpapar loh. Dia stres di kerjaan itu bisa jadi bukan karena lingkungannya, itu mungkin salah satu hal. Bukan karena pimpinannya, tapi dari diri dia sendiri. Makanya kita perlu orang-orang yang expert di bidangnya untuk bisa melihat 70% anak-anak muda di Kementerian BUMN ini harusnya developnya seperti apa. Gitu sih. Wah, iya benar-benar banget Mas. Nah, kalau di dalam BUMN mudanya itu sendiri, sejauh mana sih dari perusahaan itu atau sebuah instansi melibatkan atau generasi itu berpartisipasi itu sejauh mana mereka bisa berkembang? Baik, ini pertanyaan sangat menarik nih. Jadi kita ditunjuk itu di bulan Agustus. Di bulan Agustus, terus kemudian saya dari PTPN ditunjuk menjadi amanah yang cukup besar nih untuk kita di perkebunan, untuk menahkodai teman-teman yang ada di seluruh sektor. Kita bisa melihat bahwa ternyata kebutuhan untuk keterlibatan anak-anak muda itu ada lingkup yang disebut organisasi kepemudaan. Ada namanya BUMN Muda, ada namanya Srikandi BUMN, dan sekarang juga ada namanya BUMN Hijau. Nah, BUMN Muda itu memang fokus bagaimana mengembangkan kapabilitas teman-teman talenta di bidang human capital. Begitu juga dengan teman-teman Srikandi, yang notabene-nya teman-teman di Srikandi BUMN itu akan lebih fokus terkait dengan respectful workforce policy, employee well-being, dan juga bagaimana kesetaraan gender di masing-masing BUMN. Dan di BUMN Hijau itu akan fokus terkait dengan sustainability, ESG, sehingga dengan adanya komunitas-komunitas ini yang dimana output dari produk yang dihasilkan adalah menunjang kinerja di masing-masing BUMN. Itu sudah cukup inline. Keterlibatan karyawan sudah dikasih komunitasnya, apalagi kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman organisasi yang lain, itu merupakan sebuah wadah dan juga kesempatan dari Kementerian BUMN, dan dalam hal ini dinakodai oleh forum-forum human capital. Ada juga teman-teman kita yang bisa beraktivasi ataupun terlibat dalam relawan bakti. Teman-teman relawan bakti itu langsung turun ke lapangan loh. Itu cukup apresiasi untuk teman-teman di situ. Sehingga kita bisa melihat bahwa anak-anak muda tidak hanya bisa berkontribusi dan tumbuh di korporasi, tapi juga bisa memberikan dampak terhadap lingkungan. Itu sih. Wah, sangat menarik ya Kak. Ya, sangat menarik Kak. Jadi dari kakak keduanya ini benar-benar ini sangkut paut yang sangat erat ya. Jadi yang satu memang sebuah wadah yang menyediakan untuk anak-anak muda. Dan yang satu lagi di Karakannya juga menyiapkan wadah untuk anak muda berkembang, untuk anak muda untuk melakukan manajemen stres gitu. Nah, jadi begini nih Kak. Kalau nih, ini kan sudah banyak yang instansi-instansi yang melakukan kerjasama nih dengan menjadi manusia Kak. Nah, dari experience yang sebelum-sebelumnya Kak, apakah ada kayak kelemahan, kelebihan yang kakak ambil, dan gimana sih cara nge-improve dari generasi-generasi muda itu? Ya sebenarnya kan mungkin ketika isunya sangat-sangat personal gitu ya, pasti kan itu menjadi sesuatu yang saya pun nggak dapat reportnya gitu. Ataupun yang saya dapatkan, kita ngeluarin buku kan 1000 Manusia Bercerita itu hanya pada layer
permasalahannya nggak mendetail gitu. Jadi kayak misalnya hanya apakah isu percintaan, apakah isu keluarga, apakah isu pekerjaan gitu. Yang menarik justru yang paling banyak itu adalah terkait dengan relationship gitu, hubungan dengan orang lain gitu. Yang kedua keluarga, yang ketiga justru baru tentang pekerjaan gitu. Dimana sebenarnya secara nggak langsung gitu ya, permasalahan personal, kalau coba saya summary, permasalahan personal baik mungkin itu dari pasangan, dari keluarga gitu ya. Ketika itu tidak diselesaikan secara tidak langsung akan berdampak kepada produktivitas. Jadi saya selalu bilang bahwa yang harus diperhatikan adalah kesehatan mental ini tuh kita ngomonginnya nggak cuman apa yang terjadi sekarang, tapi sebenarnya apa yang terjadi dengan dia mungkin di masa lalunya. Karena saya selalu percaya bahwa setiap manusia itu punya luka gitu. Setiap manusia punya trauma gitu. Luka fisik itu kan terlihat gitu. Nah, luka mental ini nggak kelihatan gitu. Mungkin perkataan dari pola asuh orang tua ketika kita kecil, yang dimana mungkin dulu orang tua kita nggak kayak kita sekarang, terpapar gimana sih cara membesarkan anak dengan gentle parenting. Anak itu tidak boleh dikasarin, anak itu tidak bisa dibentak gitu. Jadi hal-hal seperti itu menimbulkan luka kepada setiap manusia gitu. Nah, bayangin lukanya, misalnya lukanya didapat waktu umur 6 tahun gitu ya. Luka itu jatuh nggak diobatin, dia akan membusuk. Nah, luka dalam manusia gitu ya, secara mental, yang nggak kelihatan ini kalau nggak disembuhin, ya dia juga secara tidak langsung membusuk gitu. Kita tuh adalah bentukan-bentukan dari luka-luka kita dan trauma-trauma kita. Pertanyaannya adalah luka-luka ini mau diapain? Apakah kita memilih untuk mau menyembuhkan atau enggak gitu. Nah, itu tadi yang mungkin banyak ditemui. Karena ketika seseorang punya gangguan kesehatan mental, secara nggak langsung itu berpengaruh kepada produktivitas. Bayangin misalnya orang putus cinta. Kalau orang putus cinta gitu ya, nggak bisa dipungkiri bahwa sedih. Apakah orang ketika lagi putus cinta bisa produktif? Pastinya enggak gitu. Jadi itu yang sebenarnya hal-hal kecil yang ikatannya itu sangat-sangat personal, yang sebenarnya ketika perusahaan memikirkan well-being-nya ya, memikirkan kesehatan mental karyawannya, berdasarkan research yang dikeluarkan sama Gallup, bahkan ketika sebuah perusahaan peduli akan kesehatan mental karyawannya, produktivitas meningkat, profitabilitasnya meningkat gitu. Jadi sebenarnya kesehatan mental ketika perusahaan turut hadir gitu ya, secara nggak langsung juga bisa berdampak untuk perusahaannya. Makanya ketika Kementerian BUMN melakukan inisiatif ini gitu ya, yang kami di Menjadi Manusia mencoba mengimplementasikan, itu adalah sebuah langkah awal kan. Mereka terpapar, saya kalau nggak baik-baik aja harus gimana. Bahkan yang saya temukan gitu ya dari 8 kota ini, Mas Ben, banyak banget yang nggak pernah ke psikolog, belum pernah konseling, belum pernah, nggak tahu gimana caranya meditasi gitu. Jadi memaparkan informasi tentang diri mereka dan bagaimana mereka merawat kesehatan mentalnya adalah hal yang pertama. Yang kedua adalah menjaga itu sehingga pada akhirnya dia bisa pelan-pelan pulih, pelan-pelan sembuh gitu. Karena saya selalu percaya bahwa ketika orang itu milih untuk nyembuhin lukanya, potensi terbaik akan dirinya bisa masuk gitu. Karena kan bayangin ya, kita kan bawa luka gitu, perkataan yang menyakitkan, tindakan yang menyakitkan kita tuh kayak bawa beban. Ketika bebannya kita hilangkan, ketika bebannya kita rilis gitu ya, itu tuh jadi lebih plong gitu, itu tuh jadi lebih nyaman dalam menjalani apa yang kita lakukan gitu. Itu sih yang banyak saya temui ya, dalam 1000 manusia bercerita ini. Tapi di dalam hal itu Kak, memang dari 100% itu 90% itu lukanya itu emang membuat mereka itu menjadi lebih baik dari sebelumnya, atau masih ada yang overthinking jadi stuck karena kan nggak semua orang punya bahu untuk cerita Kak. Ya sebenarnya juga perlu dipahami bahwa apakah saya kan lukanya banyak ya. Saya pun sampai sekarang saya masih ke psikolog. Menurut saya saya masih rutin hipnoterapi gitu, karena buat saya masih hipnoterapi mungkin yang paling cocok untuk saya, karena pemulihan kesehatan mental itu kan juga cocok-cocokan ya. Nggak ada yang mungkin nggak cocok gitu. Nah,
tidak langsung hilang pastinya, karena nggak ada yang instan gitu dalam memulihkan batin. Kenapa? Simpelnya gini, luka kita di usia 6 tahun itu berbeda dengan luka kita ketika di usia 8 tahun. Luka kita ketika usia 11 tahun berbeda dengan ketika luka kita di usia 17 tahun. Bayangin seenggaknya umur saya sekarang 29 tahun. Bayangin seenggaknya dalam mungkin ketika sebelum saya uraikan kesehatan mental, luka itu begitu banyak, saya harus benerin satu-satu kan, dan itu bukan proses yang panjang, bukan proses yang cepat gitu. It's a long journey, makanya memulihkan ataupun menjaga kesehatan mental itu adalah sebuah perjalanan sampai kita meninggal gitu. Jadi objektifnya seribu manusia, pertama mereka terpapar dulu nih, saya bisa apa. Kedua adalah menjaga, ketiga pelan-pelan memulihkan, kurang lebihnya begitu. Wah, cukup sangat dalam ya Kak ya. Dari ceritanya Kak Raka nih, Kak Ben, pernah nggak di ruang lingkup di PTPN itu Kak Beni ngelihat orang yang mengalami itu, tapi dia tidak mengungkapkan itu, tapi terlihat dari performance-nya menurun, dari kayak dia berkomunikasinya juga berbeda. Ada nggak Kak? Pastinya ada. Kadang kita melihat teman-teman kita ya, itu yang khususnya ketika kan ada di kebun, ada yang di pabrik, ada yang di kantor. Mereka punya yang tadi dibilang masyarakat, lukanya beda-beda. Teman-teman ini terkadang kalau saya merhatikan ya, dari beberapa yang pernah saya perhatikan teman-teman dekat lah ya gitu kan, discuss. Dia kadang, lu kenapa sih bro? Lagi murung ya? Enggak, gue nggak apa-apa. Dengan dia nggak apa-apa itu, tapi dengan ekspresinya, terus kemudian dia, tadi dibilang masyarakat, impact terhadap produktivitasnya menurun, itu dia sedang menyembunyikan lukanya. Dan disitulah kehadiran perusahaan. Sekarang kan PTPN punya namanya P-Care ya. Dan saya juga sangat appreciate kepada manajemen. Ternyata teman-teman yang ada di PTPN itu ada juga orang-orang yang expert di psikolog. Jadi kita punya konselor di dalam dan juga kolaborasi dengan associate konselornya gitu. Di situ kemarin kita sudah melakukan evaluasi yang masuk dulu nih ke aplikasi tersebut. Itu ada sekitar 1000-an orang. Dari 1000-an orang itu sekitar hampir 20-25% mereka melakukan langsung ke konsultasi. Jadi ternyata di teman-teman di perkebunan ini dinamikanya adalah mereka kepo dulu nih. Mereka tahu, oh ini aplikasi apa sih gitu. Saya bisa curhat apa gitu. Di situ kan ada namanya ketika pertama kali masuk melihat apa motivasi Anda hari ini. Gitu. Sedih, sedang, bahagia, atau yang lain-lain. Terus kemudian di slide keduanya dikasih keterangan, silakan berikan satu kata yang menunjukkan Anda hari ini. Setelah dari situ baru masuk, pilih jadwal untuk konselingnya seperti apa, kita bisa memilih dengan siapa kan konselornya gitu. Dan itu ternyata dari hasilnya, kita tidak tahu hasilnya ya, tapi ada juga teman-teman yang sedih. Terus kemudian yang warna merah itu, ada juga. Ternyata memang dan hasil dari grafik tersebut kita bisa melihat dengan ketidakhadirannya perusahaan itu justru bisa menghambat sesuatu yang akan berakibat terhadap produktivitas. Dan juga dengan kehadirannya perusahaan bisa melihat bahwa oh ternyata karyawan saya ini di tengah situasi yang bagus maupun buruk, ada juga teman-teman yang butuh support terkait dengan psikolog. Baik, terima kasih Kak Beni. Jadi P-Care itu kan sebuah fasilitas ya, fasilitas yang sangat berguna untuk kita semua, khususnya di kalangan PTPN. Dan semoga kita berharap P-Care itu menjadi wadah yang bisa menerima kita, keluh kesah kita ketika kita tidak bisa mengungkapkannya kepada siapapun. Betul. Nah, selain hal itu, adakah inovasi atau program-program yang ingin Kak Beni jalankan untuk menunjang performance di perusahaan PTPN? Oke. Sebenarnya karena saya di bagian culture transformation ya, jadi ada beberapa program yang memang impact-nya sedang kita susun dengan tim itu berkaitan dengan kinerja karyawan, best individu dan juga akan impact kepada KPI dari korporasi. Sekarang kan memang ada berbagai macam metode. Nah, di BUMN Muda kita akan inline-kan dengan itu, culture dan juga BUMN Muda. Kita akan bentuk komunitas-komunitas yang pertama. Karena ternyata ternyata masyarakat aspirasi di PTPN ini cukup banyak, di perkebunan cukup banyak. Ada pemain-pemain bola yang berasal dari pemanen sawit, pemain-pemain bola dari teman-teman yang penderes karet.
justru itu tidak terpantau selama ini. Ketika mereka kemarin melakukan pertandingan BUMN Fest ya 2023 kalau nggak salah atau 2022 lupa saya, itu kita juara 2 loh. Itu. Kemudian kemarin kita juga discuss sama teman-teman di BUMN Muda, oh ada komunitas lari, ada hiking, terus bahkan ada orang-orang yang hobinya berkaitan sama musik, band, mereka sudah punya. Ini Mbak Lana kalau nggak salah vokalis juga deh kalau nggak salah nih. Nah, jadi itu kita bangun berdasarkan komunitas. Selain dari pembentukan culture based on KPI, komunitas, dan juga kita akan membangun berdasarkan campaign yang ada seperti ini. Ada podcastnya. Kita melihat ternyata arah strategik perkebunan. Ini kan arahnya kita sesuai dengan pemerintah saat ini, ketahanan pangan dan energi. Ya. Bagaimana kita bisa mendistribusikan arah strategi itu ke dalam metode-metode penyampaian yang efektif. Sehingga teman-teman ini tadi ketika dikasih arah strategis yang cukup besar, mereka nggak kena mental health dulu nih. Ya kan? Langsung, waduh, kerjaannya makin tinggi nih. Nah, jadi kita akan sampaikan melalui metode-metode seperti ini, khususnya di tim Culture Transformation. Gitu. Baik. Nah, kalau dari Kak Rakanya nih menanggapi yang telah disampaikan oleh Kak Beni, karakteristik apa nih yang harus dimiliki sama generasi muda atau milenial dan Gen Z? Ya saya selalu bilang resiliensi ya, kayak ketangguhan gitu, kayak meskipun itu kan bukan sesuatu yang bisa didapatkan dengan mudah gitu. Ketangguhan itu kan ada karena hardship kan, ada kayak challenge gitu, itu yang pertama gitu. Nah, bayangin kalau misalnya orang itu nggak membenahi dulu dirinya secara mental. Ketika dikasih hardship, yang ada dia akan lebih down lagi gitu. Karena mentalnya nggak kuat gitu. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa bekerja itu pasti stressful. Bekerja itu pasti penuh dengan tantangan, penuh dengan challenge gitu. Itu yang kenapa peduli dulu nih, at least oke, gue tahu gue nggak baik-baik aja, gue harus ngapain gitu. Dibenahi, kemudian membentuk ketangguhan tadi, resilience. Kenapa sih saya bilang ketangguhan ini? Karena secara nggak langsung ya hidup itu sendiri adalah tantangan. Hidup itu sendiri adalah ujian gitu kan. Kayak setiap harinya kita ditemui masalah, setiap harinya kita punya problem. Dan dalam hardship, there is a wisdom gitu. Terkadang ketika ada permasalahan dalam hidup, ada kebijaksanaan ketika kita bisa melihat, bisa melewati itu, ada kebijaksanaan yang bisa kita lihat dan kita ambil. Jadi yang pertama pastinya resilience. Yang kedua adalah empathy. Kadang orang suka lupa bahwa bagaimana kita bisa berempati satu sama lain gitu. Terkhususnya mungkin ketika social media udah menjadi konsumsi semua orang ya. Kayaknya kita ngatain orang di social media seperti yang kita lihat tuh adalah sesuatu yang sangat-sangat lumrah tanpa kita berempati satu sama lain. Begitu juga sebenarnya dalam ranah pekerjaan gitu, kayak it's okay kok kalau misalnya emang ada teman yang nggak baik-baik aja, kemudian kita misalnya ada teman yang let's say ibunya meninggal, dia lagi dalam hardship-nya dia gitu, bagaimana kita put empathy, apa yang bisa saya bantu, hal kecil misalnya yang bisa kita tawarkan gitu. Karena ya tadi semua orang kan punya masalah dalam hidupnya masing-masing gitu, gimana sebenarnya kita bisa berempati sedikit, bisa bermanfaat mungkin buat mereka. Yang ketiga adalah curiosity gitu. Saya selalu percaya one of my favorite founder tuh Steve Jobs gitu ya. Kayak Steve Jobs tuh orang yang buat saya dia bisa ngelihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain, sampai akhirnya sekarang kita dulu nonton film kita harus pakai DVD gitu. Dia mentransform itu sampai kayak akhirnya smartphone, dan kita pakai smartphone semua sekarang kan. Dengan dia menginvent iPhone pada saat itu. Yang diajarkan adalah stay hungry, stay foolish gitu. Teruslah lapar, teruslah merasa bodoh gitu. Karena ketika kita merasa bodoh, kita akan penuh dengan rasa curiosity. Nah, yang saya lihat sekarang gitu ya, banyak sekali orang yang merasa bahwa paling tahu segalanya, merasa paling bisa segalanya, sehingga level of curiosity-nya tuh jadi berkurang gitu. Nah, saya selalu menekankan itu ke tim saya gitu, kayak be curious gitu, kayak selalu penasaran, selalu hungry, selalu bodoh untuk pada akhirnya mau belajar.
Dan yang kedua terkait dengan empati tadi, makanya kenapa saya bangun Menjadi Manusia. Saya percaya kalau cerita tuh cara terbaik kita untuk belajar tentang hidup manusia tanpa menghakimi, untuk bisa lebih berempati. Kenapa sih seseorang punya pemikiran untuk pengen bunuh diri? Kenapa sih seseorang punya permasalahan kesehatan mental? Kita dengarkan ceritanya, saya bagikan untuk bisa lebih berempati. Ketangguhan dengan menyediakan, ya tadi gitu, kita benerin dulu mentalitinya gitu. Kemudian kita juga kasih pelatihan-pelatihan. Gimana sih sebenarnya untuk bangkit dari keterpurukan. Kan pasti kalau pikirannya penuh nggak bisa menghadapi itu, mungkin kita berjeda sejenak and that kind of things. Jadi buat saya ada 3 sebenarnya karakteristiknya. Pertama adalah ketangguhan, resilience. Yang kedua adalah empathy. Yang ketiga adalah curiosity. Gitu. Wah iya, benar-benar banget ya Kak. Jadi dia jadi berbanding lurus ketika kita mampu membenahi diri kita. Jadi apapun yang kita lakukan itu akan berjalan dengan baik gitu. Nah kalau dari kakak nih kedua, kan udah benar-benar nih sangat keterkaitannya sangat kuat antara bagaimana kita untuk membenahi diri, bagaimana kita menghadapi segala di pekerjaan, dan di pekerjaan itu bukan hanya masalah soal kita di pekerjaan, job desk dan lain-lain. Jadi faktor-faktor lainnya itu seperti keluarga, percintaan, luka masa lalu, atau bahkan hal-hal yang tidak dapat kita sebutkan atau trauma. Nah, kalau dari kakak berdua nih, apa saja sih saran-saran untuk kita semua sebagai generasi muda atau agent of change supaya kita bisa lebih kuat dan juga kita memperbaiki hal-hal ke depannya? Tuh. Dari Kak Beninya gimana? Oke. Kalau saya di teman-teman BUMN Muda tuh sedang mendeliver program namanya RMK, Rasa Maya Karya, di mana yang menjadi founder dari RMK ini salah satunya Mas Raka loh. Tepuk tangan udah Mas Raka ya. Makasih loh Mas Raka. Rasa itu yang Rasa Maya Karya itu ternyata ketika kita ulik-ulik itu sangat meaningful ya. Dari terima kasih juga untuk Kak Dita, Chief Dita dari tenaga ahli Menteri Kementerian BUMN di bidang transformasi digital. Di situ kita belajar bahwa rasa empati. Teman-teman harus punya empati, tadi curiosity kepada segala hal. Sehingga kita paham, saya ditempatkan di BUMN A itu untuk apa ya? Terus kemudian apa yang bisa saya berikan kepada perusahaan ini yang bisa berdampak kepada masyarakat sekitar. Itu rasa itu harus dibangun. Social emotional skills. Itu perlu. Jadi kita terkadang hanya melihat dari kacamata kita, saya butuh apa. Tapi justru dengan adanya rasa penasaran tadi, oh ternyata BUMN kita ini misalnya, contoh di perkebunan. Oh perkebunan ini sedang membangun ketahanan pangan energi. Bagaimana caranya kita bisa mendeliver produk-produk perkebunan sampai ke hilirisasi, sampai ke UMKM, ke teman-teman koperasi, itu kita bisa capai produk-produk itu. Jadi itu adalah salah satu bagaimana kita bisa meningkatkan pemahaman dan juga curiosity tadi. Yang kedua terkait maya. Nah, jadi tidak bisa dipungkiri bahwa ke depannya 5-10 tahun ke depan, yang namanya digitalisasi itu suka tidak suka itu harus kita terima. Perkebunan tidak bisa lagi based on manual. Perkebunan maupun BUMN yang lain itu harus bisa melek teknologi. Sekarang kita sudah punya dashboard monitoring masyarakat untuk melihat bagaimana produktivitas di kebun A, di pabrik A itu langsung dalam bentuk dashboard. Dan itu live. Ketika ada kendala, itu langsung ada EWS-nya lah, early warning system-nya yang bisa dilihat oleh manajemen. Begitu juga terkait dengan kesehatan mental. Kita tadi punya Piker. Kita menganggap bahwa kalau dulu orang di kebun unit itu mau ke kota untuk cari solusi ataupun cari diskusi lah. Itu harus di kedai-kedai kopi. Ya kan? Kalau sekarang mereka tinggal call, buat janji dengan konselor, nanti secara konselor akan melihat apakah bisa di hari ini di jam sekian. Kalau sudah match, udah mereka melakukan by Zoom. Jadi kita bisa melihat bahwa transformasi digital itu bisa dilakukan di mana saja. Perkebunan yang notabene-nya memang dari hulu ke hilirnya ada di pelosok, kita bisa melihat bahwa itu bisa diterapkan, maya. Nah, yang ketiga karya. Karya ini adalah tempat kita bertumbuh, tempat kita bisa memberikan dampak. Bisnis savvy yang ada di masing-masing BUMN itu harus dikembangkan. Teman-teman harus tahu ini arah strategisnya BUMN seperti apa, arah strategisnya Kementerian BUMN seperti apa. Jadi
tidak serta-merta kita memahami, kita bekerja untuk misalnya sorry itu saya hanya mencari gaji. Dimanapun kita bisa mencari gaji. Kita berusaha pun bisa mencari gaji. Tapi di BUMN harus punya dampak yang berbeda. Karya apa yang harus bisa menjadikan logo BUMN untuk Indonesia. Jadi mau tidak mau teman-teman harus bisa menambah kapabilitasnya dan juga bagaimana bisa learning journey-nya untuk mencapai bahwa saya punya impact di BUMN ini. Sehingga itu juga menjadikan kita menjadi tangguh ya. Dengan adanya kita belajar memahami orang, memahami strategi perusahaan, bahkan kita bisa melihat sekarang di global. Kemarin ada pemilihan Presiden United States. Itu dampaknya kepada perusahaan seperti apa? Apakah nanti ke depan akan terjadi inflasi besar-besaran atau segala macam, itu harus teman-teman pelajari. Sehingga itu menjadikan salah satu kita selain bisa memfokuskan diri agar tidak terjadi mental health, dan juga kita bisa melihat pengembangan karakter pada diri kita. Gitu sih, Mbak, dari saya. Ya, sangat bagus sekali. Kalau dari Kak Raka? Kalau saya selalu ngelihat dulu ke dalam diri sebelum ngelihat ke kanan dan ke kiri. Kadang kita tuh generasi yang sangat suka membandingkan diri dengan orang lain. Kok dia udah jadi direktur ya, kok dia udah mencapai certain position dalam hidupnya. Buat saya hidup bukan perlombaan, karena setiap manusia punya kecepatannya masing-masing gitu. Jadi instead of kita sibuk ngelihat kanan kiri, mending kita ngelihat dulu diri kita gitu. Apa yang bisa kita benahi, what kind of things yang bisa kita improve dalam diri kita, skills apa lagi yang bisa kita pelajari gitu. Jadi focus on yourself instead of others gitu. Yang kedua adalah menjadi tidak baik-baik saja adalah bagian dalam hidup kita gitu. Jadi ketika kita punya masalah ya it's okay untuk pergi ke psikolog, apalagi laki-laki ya. Banyak yang bilang katanya laki-laki nggak perlu menangis lah gitu. Karena menangis itu manusia gitu. Kayak kita tuh terlalu hidup dalam sebuah patriarki yang bilang laki-laki harus selalu kuat. Enggak, laki-laki nggak harus selalu kuat, tapi laki-laki tahu kapan harus kuat kembali gitu. Kayak itu yang jadi sebuah poin gitu. Jadi selalu percaya kalau misalnya sedih tuh nggak kenal gender, depresi tuh nggak kenal gender gitu. Jadi itu sih yang mungkin kayak ketika tahu nggak baik-baik aja, it's okay kok untuk misalnya ke psikolog, it's okay untuk ke psikiater gitu. Pergi ke psikolog, pergi ke psikiater tidak membuat kita menjadi laki-laki yang lemah. Karena apakah saya lebih maskulin dari orang yang tidak pergi ke psikolog gitu, itu tidak ada komparasinya gitu. Jadi jangan sampai judgement bahwa ke psikolog stigma yang terbentuk ya, apalagi mungkin teman-teman yang ada di lapangan yang mungkin kebanyakan adalah laki-laki gitu ya, kayak it's okay gitu. Cuman kita tahu kapan kita harus bangkit, kasih durasi. Yang ketiga adalah peduli akan dirinya sudah, kemudian adalah pelan-pelan peduli dengan orang lain gitu. Karena kalau kata Buya Hamka kan kalau kerja cuman sekedar kerja ya monyet juga kerja, kera juga kerja gitu. Jadi find your fire gitu, kayak Chief Benny gitu, ketemu fire-nya, oh saya pengen membantu untuk memberikan dampak untuk generasi muda di BUMN gitu. Fire-nya saya adalah gimana sih kesehatan mental bisa menjadi sebuah isu yang dianggap serius gitu. Jadi setelah menemukan diri, find your fire gitu, untuk pada akhirnya mungkin nggak perlu menyalakan cahaya yang besar buat banyak orang, tapi seenggaknya menyalakan lilin-lilin kecil di sekitaran kita, itu udah cukup membantu gitu. Baik, sangat tersentuh ya. Jadi saya jadi semakin termotivasi. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil di sini adalah kita generasi muda itu adalah sebuah anugerah. Dan yang saya rasakan sampai di saat ini ya Kak, kita itu bisa menciptakan sebuah grafik yang indah ketika kita itu mampu berdamai dengan luka kita. Itu benar-benar sangat, dan juga dengan adanya grafik itu kita udah up and down dan kita itu tahu kapan untuk kita kuat kembali gitu Kak. Dan yang harus kita pahami juga lainnya, di dalam hal itu juga kan berkesinambungan dengan pekerjaan dan lain-lain kita. Bahwasanya ketika kita mampu menjaga mental health kita, pola pikir kita, perspektif kita,
itu akan berbanding lurus dengan performance kita, apapun yang akan kita lakukan. Serta yang terakhir itu, yang tadi bisa kita tangkap dari kakak keduanya adalah kita nggak bisa memilih beban apa sih yang bakal datang ke bahu kita, tapi kita bisa memilih bagaimana cara kita mengangkat beban itu. Luar biasa sekali. Oh, satu lagi terakhir, jangan judol, jangan pinjol. Nah, Benar, itu yang paling utama. Jangan Itu bisa judul kena mental sama health langsung jangan ya? jadi Iya. pinjol. Iya benar, karena sumber utamanya akan membawa kita kepada masalah-masalah yang lain. Sip. Baik untuk Kak Beni, Kak Rakat. Terima kasih. Terima kasih. banyak. Terima kasih Terima diundang kasih di sini. banyak. Semoga semakin sukses dan semakin menginspirasi kita semua sebagai Amin. generasi Terima muda. kasih. Terima kasih dulu ya, sukses. Terima kasih. Dan jangan lupa Sobat Planters, follow Instagram dan subscribe YouTube channel PTPN 1.